dari segi kesehatan. Nah, kejadian yang paling menakjubkan itu hari Jumat yang lalu saya pulang dari Pekanbaru ke Jakarta. Nah, mungkin karena udah terlalu lelah atau gimana, saya biasanya kalau pesawat kayak bisa tidur. Nah, hari itu begitu naik pesawat, katanya take off, saya langsung tertidur sampai begitu saya buka mata, sudah ready to landing. Baru di sana tiba-tiba, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pinggang saya itu kayak terkunci gitu dan sakit sekali. Itu mungkin karena posisi tidur saya yang udah beberapa cukup lama posisinya. karena penerbangan dari 1 jam 50 menit kalau nggak salah ya, tapi mungkin 1 jam lumayan. Jadi itu kayak udah nggak sadar, tiba-tiba bangun tuh udah kayak orang lumpuh. Saya bilang, wah ini saya turun harus pakai kursi roda gitu loh. Ini saya harus dibopong apa gimana, saya udah bingung. Soalnya itu pesawat udah landing gitu loh. Harus saya berbuat apa? Nah, saya nggak tahu dari mana tiba-tiba, coba deh latihan pernafasan itu yang datang di otak saya gitu, Pak Yos. Ya udah, saya coba. Nah, yang sama ini latihan itu, ya sebenarnya kan latihan itu karena banyak jenisnya, suka yang mana dulu, sebenarnya ganti-gantian ya Pak Yos ya. Kalau yang satu full itu kayaknya nggak ada deh. Nah, kebetulan yang latihan napas ini udah sampai ke hitungan 11. Saya coba, oke deh, saya coba 11, tapi ternyata bisa sampai 13. Oh ya udah saya terusin 13. Oh bisa. Nah, jadi saya berulang-ulang. Untungnya itu pesawat turunnya di Terminal 3, yang konon pesawatnya harusnya turunnya di Terminal 2. Jadi sambil dia jalan, sambil saya latihan napas. Masih ada waktu ya. Dan, tapi itu juga nggak terlalu panjang sih. Saya nggak hitung berapa kali, yang pasti yang paling terasanya adalah waktu saya tarik napas masih normal. Waktu menahan napas itu kayak apa ya? Kayak sumsumnya itu kayak ditembusi sesuatu dan sakit sekali. Tapi saya bertahan. Oke, lepas napas masih normal lagi. Tarik napas, benar-benar waktu nahan itu saya bilang, oh ya udah, ini proses, lanjutin lagi. Nah ternyata benar. Setelah berapa kali dan benar-benar udah landing, udah berhenti di Terminal 2, pinggang saya juga udah sembuh. Dan untungnya sembuh. Kenapa? Karena pas saat itu turunnya pakai tangga. Dan harus saya bawa koper. Nah, itulah mujizat yang saya rasakan dari segi kesehatan ya Pak Yos ya. Itu yang saya kayaknya, wah exciting banget ya. Jadi setelahnya stabil, sampai di rumah pun stabil, sehat. Tidur. Udah stabil, nggak pernah kumat lagi. Cuma saya bawa tidur. Itu hampir, saya sampai di rumah jam 3, saya tidur sampai jam 7 malam, udah selesai, udah nggak ada terasa apa-apa lagi gitu loh. Dan hal-hal yang menyenangkan itu ya, banyaklah hal-hal yang mungkin nggak perlu saya ceritakan, cuma ya memang makin menyenangkan hidup itu. Makin banyak rasa syukur. Syukurlah. Kan yang kita penting bahagia dulu kan Pak Yos kan? Betul bahagia, harapannya bahagia, dan ya faktanya juga jadi menambah bahagia juga. Ya mungkin satu tadi yang terpikir sama saya itu, salah satu bahagia saya itu adalah anak saya itu makin dewasa dalam arti mungkin juga karena kita bersyukur mereka itu mungkin juga Pak Yos saya hubungkan dengan grafologi ya. Karena dia kan dari masa mudanya udah belajar, mungkin saya juga nggak terlalu khawatir dengan pergaulannya, dengan dia bisa tahu karakter orang lain dan bagaimana mengatasinya, dan bagaimana dia bisa, yaitu rasa bahagia bisa membuat prestasi dia jadi lebih baik, itu memang dia pakai semua, dan itu rasa bangga seorang ibu itu nggak bisa terhitung. Iya, gitu, ya biasanya orang tua, apalagi seorang ibu, untuk anak gadisnya itu kan, kalau sudah dia bisa mampu menjaga dirinya, bisa mandiri, dewasa, itu kan sudah bikin ibunya tenang gitu. Betul, tenang dan bahagia. Bahagia. Kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Gitu. Baik. Kira gitu Pak Ya, Yos. terima kasih Bu Tini sharingnya. Sama-sama Pak Yos. Iya, siapa yang mau lanjut sharing? Silakan. Boleh. Ya, Temina, silakan Temina. Selamat malam teman-teman. Malam Temina. Ya.
saya sharing pengalaman saya praktik ilmu kemarin ASJ yang sudah kita terima. Kalau saya sih tidur tambah nyenyak perasaan coach. Tambah nyenyak ya. Enak aja tidur itu. Iya. Saya usahakan sekarang kalau bisa sih tidak terlalu malam. Jadi kalau bisa tidur malam itu maksimal lah. Walaupun tidak 7 atau 8 jam, minimal 5 jam dapat. Sisanya kan kalau bisa dari tidur siang kan juga bisa kan coach ya, kita cicil gitu loh untuk recovery. Nah, di samping itu yang saya rasakan nggak tahu kok tiba-tiba banyak aja kayak keberuntungan gitu coach. Tadinya kalau awalnya saya pesimis, nggak mungkin lah ini gitu kan. Coba saya jalanin aja. Saya pikir tadinya gagal total. Kok tahu jadi yang nggak gagal gitu, prediksinya nggak gagal gitu. Ternyata sesuai jalur. Sampai hari ini masih menggunakan diksi gagal, Temina. Oh iya, maaf. Tolong tidak berhasil. koordinir gocengnya. Kalau yang sudah ekstrim itu gocengnya dolar ya. Saya nggak mau dolar sendiri. Itu sebabnya kenapa nanti saya mau jawab yang tes saya itu pada nggak lolos itu sudah diksi-diksi yang terkait dengan diri sendiri itu sudah harus positif. Ya memang kan pemilihan diksi kalau terkait dengan orang lain atau fakta di luar, kalau kita harus memisahkan supaya tidak masuk di kita. Kalau di kita sudah harus kita pakai yang diksi yang positif. Ya kalau itu bonus kalau sudah ada kata proses untuk sukses menggunakan kata yang tadi. Ya, lanjut Temina. Ya, diralat coach. Tidak lagi akan menggunakan itu. Dalam proses, ya kan kalau sudah THE, ASJ, kan maunya kata Pak Ari, kita kan maunya autopilot gitu. Karena kenapa? Dari luar itu kan banyak informasi yang harus kita stop gitu. Nah, kalau kita sendiri nggak kuat, nggak autopilot, nggak apa-apa nih proses lah. Ya, monggo. Ya, itu yang paling saya rasakan yaitu rencana yang tadinya saya prediksi tidak akan berhasil, ternyata sesuai jalur. Ya, tiba-tiba kayak ada aja keberuntungan gitu loh. Ada orang yang biasa, kalau saya kan sekarang entah kenapa banyak kok sepertinya kompetitor itu kayak agak-agak gimana gitu ya nyerangnya. Cuman saya anggap enteng aja, ya mereka menjauh sendiri tanpa saya terlibat dengan mereka menjauh dengan sendirinya gitu. Samping itu ya alhamdulillah sih. Untuk pendapatan ya per hari sih sudah lumayan coach. Kayaknya udah mau masuk 4 nih coach minggu ini. Level 4 kayaknya coach. Jadi kalau selalu bilang masuk ke level berapa, itu teman-teman yang lain udah. Karena kalau level 1 saja sudah 7-8 digit ya dibayangkan saja kalau sudah level 2 dan seterusnya kan gitu. Tapi ya itu yang kita harapkan, semoga selalu terjadi berulang lah ya, baik kesehatan, keberuntungan, keuangan gitu. Sehingga kalau kita sendiri berlimpah, kita bisa juga berbagi kepada mereka yang memang layak dan membutuhkan. Amin, amin. Ya. Ada lagi, Temina? Ya, kayaknya itu aja, Coach. Itu dulu ya. Yang paling dominan saya rasakan ya itu. Sesuai harapan lah ya, apa yang. Iya, sesuai harapan. Ya. Baik, terima kasih, Temina. Ayo, siapa lagi yang mau sharing pengalaman dari sejak selesai kelas? Silakan. Bu Dede. Mbak Diana. Ya udah. Mbak Diana, silakan. Suara belum. Belum Mbak Di. Testing. Belum. Suara Mbak Diana belum.
Oke, kita tunggu koneksi dari Mbak Diana mungkin. Boleh ke Bu Dede dulu, boleh? Ya. Silakan. Kalau saya prakteknya ke peliharaan saya. Peliharaan ya? Ke ikan atau ke tanaman? Atau dua-duanya? Ikan? Ke ikan, iya. Apa yang terjadi dengan ikan-ikannya? Jadi ikan diskas itu kan sering sakit. Sering tidak sehat, Bu? Oh ya, sering tidak sehat. Jadi ciri-cirinya ikan diskas tidak sehat itu adalah badannya menghitam. Lalu miring, bahkan tidur. Jadi tidur apa berenang, Bu? Tidur dia. Tidur di bawah. Tidur. Saya nggak bisa bedain ikan lagi tidur atau berenang gitu ya. Jadi kalau berenang kan begini, kalau tidur begini. Nggak bercanda, Bu. Ya, monggo. Jadi dan dia senangnya diam di pojok sendiri gitu kan. Jadi selamat malam, assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam, Bu Betty. Ya, lanjut Bu Dede. Jadi saya coba fokus, lalu kemudian saya tempel tangan saya di akuarium yang dekat dengan ikan itu. Berapa lama? Mungkin ada kali, karena dia diam ya, kebetulan dia diam gitu, mungkin ada sekitar 3 menit gitu, Mas. Itu dia sehat. Langsung kemudian badannya dia kembali lagi warnanya, lalu kemudian segera dia tegak lagi, terus bisa berenang lagi gitu. Setelahnya lagi di healing lagi nggak, Bu? Saya sekarang ini kadang-kadang saya tempel tangan saya di akuarium karena ikan diskas di akuarium saya cukup banyak ya. Ada sekitar 15, saya tempel tangan saya ya, kalau saya berdiri di depan itu setelah saya bersihkan akuariumnya saya tempelkan kurang lebih 3-5 menit gitu. Sekarang ini juga memang ditambah dengan sekarang ini karena sudah mulai hujan, saya tempel saya pasangkan heater ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang kelihatan jadi lebih sehat sih ikannya. Iya. Nah, itu kalau memang sebelumnya itu kadang tidak sehat, itu sebaiknya memang rutin, Bu Dede. Termasuk juga untuk tanaman juga begitu. Iya. Kalau tanaman saya sering ajak ngobrol sih, Coach. Iya. Jadi dia kayak pohon gardenia saya itu setiap minggu tuh pasti ada yang mekar sih. Ada yang berbunga mekar gitu. Biasanya dia kalau walaupun disiram kadang-kadang puncuknya itu suka lalu kemudian mengering gitu. Tapi ini tiap minggu pasti ada yang mekar sekarang. Bahkan ada yang sampai 3 kuntung. Ada yang lain yang dipraktekin lagi, Bu Dede? Kalau sedang fokus yang 1 jam ya Coach, itu sekarang ini gerakan itu tetap masih ada, tapi sekarang ini terkadang saya bisa lihat kayak lagi nonton TV gitu, ada gambar walaupun nggak ada suara ya, tapi ada gambar. Saya lagi berpikir apakah itu hanya keinginan saya atau memang muncul, tapi sebelumnya saya tidak sedang berpikir ke sana gitu, Coach. Ya, nggak apa-apa. Respon yang muncul itu kan bisa macam-macam ya, tergantung dari kondisi masing-masing, bisa visual, bisa auditori, bisa peraba, bisa kombinasi 2 atau 3 indera yang kita punya. Cukup ya diamati saja sih, diamati saja. Kalau nyaman,
ya dibiarkan selama bahwa kita bukan fokus ke apa yang muncul, tapi fokus tetap ke rasa dan latihan itu. Jadi jangan fokusnya berubah ke visual atau suara, itu biarkan saja. Iya. Lalu lainnya adalah seperti Bu Tini juga ke badannya sakit gitu. Saya tuh sering sakit di pundak sini. Ayo, Mbak Di mulai kumpulin goceng-goceng lumayan buat ngopi. Itu kalau mengatakan sering sakit itu mengafirmasi diri begitu. Oh iya. Kecuali kalau kita mau protek dengan kata dulu, kita mau menceritakan gitu ya. Dan kalau masih present ya, masih kita bawa, itu masih mengafirmasi, itu masih terjadi. Ayo goceng lagi kena ya. Ya. Jadi ya badannya proses untuk lebih sehat gitu. Iya. Karena kalau kita mau menyangkut diri kita, diksi itu yang harus kita fokuskan. Memang kalau kita narasi atau memberikan statement itu kan tidak mudah untuk memisahkan, kalau kita baru itu memisahkan antara yang positif dengan tidak positif gitu ya. Tapi kalau tidak sadar. Ya, tidak sadar. Tapi kalau sudah menyangkut diri, sudah harus kita lebih aware gitu. Ya, lanjut Bu Dede. Iya, jadi itu tangan ketika jalan itu karena saya merasanya bahwa ini pundak sakit ya. Tangan itu dengan sendirinya jalan dan dia nempel di sini. Kayak gini. Agak lama setelah itu ya terus jauh lebih mendingan. Udah nggak sakit lagi. Sekarang ini sudah lebih enak. Ayo diksinya mulai diganti, Bu. Ya. Sekarang sudah nyaman, Coach. Iya, nyaman dan lebih sehat gitu. Iya. Kayak gitu aja, Coach. Oke, terima kasih Bu Dede. Kembali ke Mbak Diana, suaranya sudah nyambung? Dicoba dulu, Coach. Nah, jelas Mbak Di. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mbak Diana. Senang banget akhirnya ketemu lagi malam ini. Setelah kemarin terakhir, kita udah berapa hari ya? Hampir 2 minggu ya? Iya, ada 2 mingguan ya. 2 mingguan. Karena saya ingat, saya mulai berlatih itu pas kelas berakhir, di situ saya ngitung saya mulai berlatih. Jadi hari ini masuk hari ke-14. Tapi 2 minggu. 2 minggu. Nah, kalau pengalaman saya, seperti yang saya cerita waktu kemarin itu, saya kan kemarin ada bermasalah dengan alergi. Alhamdulillah, sekarang dosisnya makin menurun, obatnya makin menurun. Alhamdulillah, senang banget saya. Yang paling saya rasakan sekarang adalah efek di tubuh saya yang merasa lebih segar, lebih. Saya potong sebentar, Mbak Di. Ya. Auranya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya kalau kita mau ngetes sih, pada waktu before itu kalau difoto dengan apalagi dengan sekarang sudah 2 minggu itu beda. Ini yang saya lihat sekarang aja udah energi ininya sudah jauh berubah, apalagi dengan kalau saya bandingkan dulu waktu yang di Serpong gitu. Itu udah jauh berbeda. Ya, alhamdulillah Coach. Jadi dari hari-hari pertama saya berlatih itu, saya bermasalah dengan leher saya gatel itu kan. Terus ketika mulai serius berlatih, malam itu saya rasakan gerakannya aneh sih, tapi ikutin aja gitu. Jadi aneh karena kita pakai ini. Betul. Jadi ketika mulai merasa aneh, terus udah ikutin aja. Iya. Mulut saya tuh terbuka lebar sampai saya bilang gila nih, saya sempat otaknya sempat berpikir gitu. Nah, malam itu tuh jorok banget deh, latihannya jorok banget. Saya sampai air liur tuh keluar, jadi dahak-dahak yang ada di dalam leher itu keluar, terus sampai kan kita nggak bisa meludah gitu ya, kan nggak bisa. Jadi saya biarin aja dia mengalir terus sampai baju saya tuh basah malam itu.
saya pikir amazing banget ya. Dia bisa cerdas banget ini, energi ini cerdas banget. Dia tahu titik mana yang perlu duluan di healing gitu. Saat itu yang perlu duluan di healing adalah bagian leher, dan alhamdulillah 2 kali berlatih masalah tentang di leher itu benar-benar hilang. Sekarang suara lebih enak. Yang jelas kayak biasanya kan suka ada gatel atau kayak berat gitu, kayak ada nyangkut di sini gitu. Sekarang tuh alhamdulillah lebih lancar gitu. Lega. Dan terus kalau latihan itu saya kalau malam kayak latihan yoga. Karena badan saya tuh dilipat gitu. Kadang-kadang nunduknya tuh nunduk yang senunduk-nunduknya sampai punggung saya tuh kerasa ketarik banget gitu. Itu kan jarang dilakukan kecuali di kelas yoga kalau saya pikir ya. Apalagi kalau disengaja malah belum tentu mau ngikutin. Bener, kalau disengaja tuh kalau udah ngerasa nggak enak kan terus udah nggak mau gitu. Tapi karena ini kan kita ngikutin energi, dan karena saya tuh ngerasa kayak ditekan belakangnya, dan karena memang kan saya sehari-hari kerjanya dengan fisik di dapur gitu ya. Jadi bener-bener malam tuh kayak relaksasi. Wah, mau healing terserah mau menurut energi yang bagian tubuh mana saja yang harus duluan diberesin, saya biarin aja gitu. Dan itu senang banget ketika badan saya ditekuk, leher tuh ditekuk banget gitu, tekuk kanan, tekuk kiri, itu tuh jadi sangat ringan. Jadi enak gitu. Enak. Terus kan berlatih itu kan otomatis tidurnya lebih malam kalau saya. Karena kalau berlatih agak sore jam-jam segini itu ada aja tetangga yang nyelonong, ngajak ngobrol gitu, jadi nggak nyaman. Jadi ketika udah jam 10-an lah baru saya aman bisa berlatih gitu. Jadi kan tidurnya jadi lebih malam. Harusnya kan ngantuk, ini malah seger. malah seger, malah nggak apa-apa. Saya nggak maksain untuk tidur juga. Saya belajar bikin aplikasi apa gitu yang selama ini saya nggak punya waktu untuk belajar gitu. Alhamdulillah sih kalau yang saya rasa 2 minggu ini fisik saya diberesin dulu. Fisik saya yang diberesin. Masalah cash dan lain sebagainya, alhamdulillah tiap hari ada aja kerjaan. Datangnya tuh benar-benar dari arah-arah yang saya nggak kira-kira gitu ya. Tiba-tiba ada temen yang naik putih lah, ada yang order lah. Ya syukur lah. Saya pikir ini prosesnya menuju ke arah yang lebih baik, jadi saya ikutin aja lah. So far tidak ada kendala yang aneh-aneh, tidak ada hal yang aneh-aneh, ikutin aja, semuanya menuju positif. Gitu aja sih, Mas dan teman-teman, sharing saya Mbak Di, ini. Ya, semoga ke depannya juga semakin lebih baik lagi, semakin Amin. Sehat terutama. Amin. Fisik, psikologis, sama deposito juga sehat. Itu penting. Ini ya penting. Penting. Kan kalau gini katanya cinta. Kalau gini ya. Katanya kalau ketemu perempuan, kalau dia begini berarti dia cinta. Tapi kalau begini cintanya butuh duit. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Mbak Di. Terima kasih. Ayo, siapa yang mau sharing lagi? Monggo. Kang Aidi mau sharing? Ya, Coach. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah sih latihan rutin walaupun terpotong-potong ya waktunya. Kadang dapat 15 menit, kadang sejam. Jadi saya menganggapnya kalau belum sejam itu saya nggak hitung satu gitu. Jadi saya ngulang gitu. Terus yang pernah satu waktu saya latihan di dekat anak saya. Terus tiba-tiba tangan, kan saya awalnya gini ya, tangannya gitu kayak gini. Tiba-tiba yang kanan tuh ngebuka sendiri, tapi ke punggung anak saya gitu, ke arah punggung anak saya. Saya tarik lagi, terus dia ke situ lagi gitu. Ya udah saya terusin aja di situ. Ya cuma karena lama pegel, jadi saya tarik lagi gitu.
ke situ lagi gitu, ke arah anak saya lagi. Satu, yang kedua, terus pernah juga latihan itu perut saya ketarik tuh jadi kayak nahan nafas tapi kayak gimana ya narik ke dalam gitu perutnya, lama banget gitu. Itu sih. Nah terus yang agak kurang nyaman tuh yang pas ini coach. Jadi pas saya melakukan deep sleep ada sekelebat kayak film gitu tuh saya nabrak polisi gitu. Nabrak polisi. Saya nggak ngerti juga kok tiba-tiba ada itu gitu. Lu bangun saya. Istighfar tuh. Takutnya malah bikin nggak nyaman kan. Jadi ini kenapa ya kok keluar apa namanya? Kayak film gitu loh. Saya lagi naik mobil terus tiba-tiba polisi lewat, saya nabrak gitu. Kalau malam sih jadi. Kalau ada hal yang seperti itu cukup diniatkan saja bahwa terima kasih ada informasi seperti ini terjadi atau tidak, ini bukan peristiwa yang menyenangkan, tolong diganti dengan peristiwa yang baik. Cukup diniatkan seperti itu. Jadi tidak perlu dipikirkan tapi kemungkinan karena itu informasi, ya kita berterima kasih aja informasi karena itu kan dari bawah sadar kita. Terima kasih informasinya, ya tolong dijaga, ya tidak perlu diwujudkan karena itu hal yang tidak menyenangkan, ganti dengan peristiwa yang menyenangkan. Itu saja. Oke. Saya berpikir apakah karena sebelumnya nonton ini ya coach, film action gitu, jadi agak-agak ya kemungkinan sih bisa macam-macam sih. Jadi daripada kita berasumsi itu apa, kita boleh apapun misalnya pemikiran yang muncul itu sesuatu yang tidak positif, boleh kita batalkan. Itu tadi pemikiran yang tidak saya inginkan, bukan yang positif, itu saya batalkan. Jadi kalau kita pun misalnya ada permintaan atau satu pemikiran yang muncul, kita bilang itu bukan yang saya mau, itu tidak positif, saya batalkan. Jadi sederhana itu. Ya, lanjut Kang Aidi. Ya, itu sih. Terus kalau latihan malam tuh ya sama kayak Mbak Diana, kalau habis latihan malam itu malah seger. Jadi nggak bisa tidur. Ya, jadi kalau misalnya yang segar karena latihan atau mereka di luar sana yang memang ada kondisi tidak mudah tidur, insomnia begitu, penanganannya itu ketika lagi tidak mudah tidur itu jangan di-push untuk tidur. Di luar sana itu kesalahan di luar kalau mereka tidak bisa tidur, berpikir besok harus misalnya bangun pagi atau ada kegiatan ini di-push. Badan atau pikiran semakin di-push itu semakin akan menolak. Lebih banyak yang seperti itu. Jadi ikuti saja seperti tadi Mbak Diana mau melakukan aktivitas yang lain seperti apa sambil nunggu dia ngantuknya, atau lakukan kalau memang lihat dari teman-teman kan juga udah punya deep sleep ya, sebenarnya nggak ada persoalan lagi gitu ya. Kalau yang tidak punya, mereka sebenarnya bisa self talk juga. Nanti saya akan pertajam kalau butuh nanti di sesi ketiga. Lanjut dulu Kang. Ya. Terus ya itu saya cerita itu yang habis tapping itu 3 harian saya mual, pusing dan sebagainya gitu loh. Masih ada mindset yang masih tersisa. Kan coach kan ngajarnya kan satu sebelah kanan aja ya, kanan aja kan ya. Iya. Itu saya 2 coach. Kalau EFT memang EFT yang asli memang 2 saya tahu, tetapi ini didiskusikan dengan mereka yang kompeten, memang boleh terserah, tapi bebas, maksudnya senyamannya saja, mau tetap mengikuti yang format standarnya EFT yang dua jalur boleh, yang mau 1 jalur pun boleh. Ya karena saya pikir kalau masa cuma jalur kanan doang nih biar seimbang, jadi ya kanan kiri gitu, jadi biar sekalian ya 2 langsung saya titikin gitu. Cuman ya itu langsung mual itu, saya pikir kok tapi nggak demam sih.
Ya berarti masih ada mindset tentang uang yang tidak positif yang masih ada. Iya. Iya, Coach. Gitu. masih bahasanya tuh residunya masih ada itu. Ya, munculnya dalam bentuk ya nggak enaknya itu. Iya, iya. Gitu, Coach. Tapi penanganannya dengan 5 Satria Hati itu pilihan yang memang paling tepat sih sebenarnya. Gitu. Iya, langsung saya paginya saya dengarkan itu, setengah jam bangun seger, alhamdulillah seger. Ya, pilihan yang lain boleh dibawa tidur, di sleep atau pakai musik boleh, atau masih sempat ingat 5 Satria Hati ya pakai 5 Satria Hati lebih efektif. Karena pagi Coach mau aktivitas jadi aduh kok nggak enak nggak nyaman ya kalau kayak gini, jadi ya di bawah setengah jam sebentar ya sudah gitu. Oke. Gitu ya Coach. Semoga semakin baik ke depannya Kang Edi. Amin. Ada lagi Kang Edi? Udah Coach. Oke. Terima kasih Kang Edi. Masih ada yang sharing-sharing teman-teman? Monggo. Jadi sesi pertama masih sharing. Bu Betty silakan Bu. Ya. Ya, makasih. Ini mau aja cerita bahwa kalau saya merasanya semakin positif gitu ya, apalagi selalu mendengar 5 Satria Hati. Terus ini ketik healing. Nah, healing waktu itu saya 2 hari yang lalu mungkinnya tiba-tiba perut terasa kurang enak. Nah, ini saya lakukan healing, saya coba sekitar 20 menit lah, itu hilang gitu, alhamdulillah gitu. Nah, terus ini yang latihan Mas, yang jadi suka ada bayangan gitu ya. Kalau waktu itu sih raut aneh lah, terus ada kadang-kadang raut wajah. Apa emang begitu, tapi memang tidak tiap latihan, tapi kadang-kadang tuh ada yang dari matanya ya gitulah gitu yang tidak berbentuk. Terus ada yang memang wujudnya raut wajah manusia gitu. Nah, terus kalau saya sih yang makin 5 Satria Hati itu masih saya ini tiap hari. Masih saya inikan tiap hari, dan itu memang saya merasanya makin positif gitu. Itu aja sih. Lebih enak lah ya, mau kemanapun ya Bu Betty ya. Iya, betul. Terus kalau udah itu tuh lebih segar, lebih optimis, lebih segala inilah. Cuman yang jadi pertanyaan saya Mas, itu yang raut-raut wajah itu. Okay. Karena ini ada 3 sesi, yang sesi 1 ini nanti untuk konsumsi terbuka, yang itu nanti saya jawab di sesi kedua, ditanya jawab ya Bu Betty ya. Ya. Ada lagi Bu Betty? Udah itu aja kalau saya masih udah. Baik Bu Betty, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita coba teman yang lain, sudah? Pak Irin, ada sharing? Siap. Monggo. Kalau saya sharingnya ya ini aja. Yang jelas sih kalau tidur udah enak, makin sehat. Terus cash itu kan mulai begitu tapping money magnet. Sampai hari terakhir terus 2 hari praktek tapping money magnet 2 hari langsung dapat cash itu. Terus nyoba. Jadi dalam 2 minggu ini ya udah banyak. Terus yang terakhir tuh nyoba ilmu ngantuk nih, saya penasaran, saya belum coba gitu kan. Jadi belum coba, awalnya saya yang kecil berapa ya kira-kira, nominal kecil, saya tes nominal kecil, rugi ya kalau nominal kecil gitu kan. Cuma takut kebesaran, jadi udahlah saya ini 2 juta lah, pengen dapat duit 2 juta gitu. Jajannya lumayan itu kalau 2 juta. Kalau satu kecilan. Jadi 2 juta saya tes itu kali, terus yang kedua itu langsung 3, di atasnya berarti kan. Itu baru ilmu ngantuk ya Pak? Iya, ilmu ngantuk gitu. Ngetes ilmu ngantuk aja. Cuma ngetes doang. Ngetes doang 2 kali lah itu. Bisa ternyata, wah mantap juga nih. Ya nah, itu cuman
belum dicoba itu kalau maksimalnya berapa ya Coach untuk ilmu ngantuk gitu. Nanti saya jawab karena sesi ini nanti di share terbuka, tapi kita tidak kasih tahu. Intinya sekarang tidur lebih sehat, saya bugar pagi itu pokoknya lebih enak sih, badan lebih enak. Cuman kalau tanya lagi nanti kalau untuk diet bisa nggak Coach ini Coach? Nanti di sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Kalau cash, bisa ini berarti. Cuma belum saya tes maksimal berapa sih kalau ilmu ngantuk ini. Kemarin saya coba 1, terlalu kecil. 5 takut kebanyakan, udah 2 gitu kan. 2 kali ngantuk udah dapat 3 koma. Nah, ini berarti coba berikutnya lah. Bayangkan itu 2-3 kali ngantuk, seumur hidup ngantuknya berapa kali? Nah, itu kalau kita ngantuk, wah lumayan ini setiap ngantuk gitu. Berarti kalau kelas khusus hanya dikasih ilmu ngantuk aja sebenarnya cukup ya, Pak? Cukup itu. Dan bayangkan itu baru level 1. Memang saya latihan untuk energi dari hari pertama, Coach. Hari pertama latihan energi, cuman memang belum 1 jam enggak, karena yang mulai bisa agak lama itu kalau malam memang jam 10. Saya latihan biasanya jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, sama sebelum itu pulang kerja antara jam maghrib sampai isya itu jam 6 sore sampai jam 7. Sambil menunggu sholat isya bisa latihan. Tapi itu setengah jam paling. Itu aja, Coach. Ya, terima kasih Pak Irin. Dia memang parameter yang bisa kita pakai itu dari hasil latihan ya minimal paling pertama kali ya kesehatan dulu, karena itu penting. Kalau udah sehat mau beraktivitas, mau menikmati, saya seringkali berulang begitu karena klien-klien saya ya begitu kan. Kalau sudah yang golongan yang punya uang tapi nggak sehat psikologisnya, nggak sehat fisiknya, nah itu juga uangnya kan ditransfer untuk yang seperti itu. Apalagi yang kondisi yang kedua, fisiknya nggak sehat, psikologisnya nggak sehat, dompetnya nggak sehat juga. Nah itu penanganannya lebih butuh effort lagi. Ya semoga semakin baiklah Pak Irin dan teman-teman yang lain. Ya. Masih ada lagi kita sesi 1 yang masih mau sharing. Pak Arif mau sharing? Pak Arif juga udah berapa digit tuh. Hujan aja itu. Yang satu ngantuk dapat duit, yang satu hujan dapat duit. Monggo Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Yos, teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Wah, semoga kalau tiap bulan kayak gini seru juga nih. Dengan senang hati sih Pak Arif. Oh ya tadi saya di awal mestinya saya belum ngomong. Terima kasih yang referensiin peserta untuk yang Oktober dari Mbak Diana, ada temannya Mbak Diana, ada temannya Bu Tini, gitu ya. Itu juga proses, mungkin teman-teman yang lain juga mereferensikan, saya berterima kasih. Utamanya karena saya pernah bilang ke Bu Tini juga teman-teman, kalau kita sendiri yang dalam kondisi yang baik di pandemi seperti ini, di luar sana nggak baik, kita juga nggak aman, entah kesehatan dan keuangan. Kalau kita kondisinya baik, kesehatan baik, keuangan baik, di luar juga kesehatan baik, keuangan baik, kita juga aman. Utamanya sih seperti itu gitu. Oke, lanjut Pak Arif. Ya, kalau di ASJ sih pasti setiap malam. Jadi mulai dari hari pertama ini berarti hari ke-23 ya. Saya berharap bisa terus, bisa konsisten, tidak hanya 41 hari, targetnya mau yang 1000 hari. Monggo. Apalagi kemudian, kalau mau nyaingin pencapaian, sih. ya nanti dilihat. Mengenai pencapaian, ya seperti yang dilaporkan di grup, dan hari ini juga dapat lagi 8 digit. Mantap. Kemudian, ya tapi memang untuk yang ilmu ngantuknya
untuknya itu dari kemarin, kalau tadi mendengar Pak Irin menyampaikan, wah kalau 1 juta kekecilan 2 juta gitu ya. Saya juga menggunakan yang sama, saya coba 1 juta, 2 juta, tapi kan kalau ilmu ngantuk katanya didapatnya di hari tersebut. Nah, so far saya masih belum berhasil untuk itu. Masih nyoba terus sih. Seperti apa sih? Apakah berapa lama? Maksudnya belum masih nggak dapat di hari itu, didapat di hari yang lain, atau belum dapat sama sekali, Pak Arif? Putus, Pak Arif. Pak Arif, mungkin sinyalnya mungkin ya. Kalau yang 7 digit, 8 digit kan kayak itu dari ASJ ya? Itu dari level 1. Halo? Sudah baik? Sudah Pak Arif. Ya, oke. Makanya kalau yang ilmu ngantuk di awal saya coba 5 juta, terus hari itu juta. Dan saya tunggu keesokan harinya belum dapat. Ketinggian ya? Ketinggian. Ketinggian nah, hari itu dalam 202. Kalau akumulasi energinya belum mendukung, bisa jadi itu masih angkanya masih perlu dilihat lagi. Sebenarnya kalau besar kecil itu kan tergantung dari masing-masing income masing-masing gitu ya. Kalau akumulasi energinya cukup sih juga memungkinkan gitu. Oke, lanjut Pak Arif. Kemudian beberapa hari kemudian saya coba yang 1 juta, masih belum ketarik juga gitu. Nah, tapi saya masih penasaran, masih dicoba lagi, intinya itu. Ya, itu masih kemudian mesti diteruskan ya Pak. Ya, nanti tiap hari ya, dicoba tiap hari. Sampai dia berhasil dan nanti rutin. Nah, baik. Sering-sering tidur Pak Arif. Yang kedua adalah soal EFT. Iya Pak, kalau terlalu banyak tidur nanti tidak bekerja Pak. Kunci ruangan itu hati-hati Pak Arif, nanti di sesi kedua, makanya kan saya bilang mau dijewer masal itu kan karena merasa mindset tentang uangnya sudah autopilot, tapi kemungkinan belum tentu, karena juga lihat dari tes yang saya berikan itu kan tidak lolos gitu ya. Jadi dugaan saya, karena ini kan nggak bisa dipastikan, masih ada mindset tentang uang yang belum dibenerin. Di level berikutnya Pak Arif, Pak Irin, kalau sekarang kita pakai ilmu ngantuk, level berikutnya adalah kita pakai ilmu tidur gitu. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau mindsetnya sudah tepat, ya mudah-mudahan cocok karena saya hobinya tidur. Nah, tidur pun duit datang gitu. Itu yang mau kita inginkan. Orang-orang yang sudah 3% di piramida atas itu kan mereka tidur, duit datang gitu. Oke, lanjut Pak Arif. Kemudian yang mau saya sharingkan lagi untuk EFT yang tapping itu. Jadi tapping itu saya akhirnya ajak istri, juga ajak anak saya yang besar. Kan ada videonya. Kemudian hasilnya ini saya cerita anak saya yang pertama nih. Anak saya yang pertama kan dia mencoba menjadi YouTuber. Jadi dia main game, terus gamenya itu direkam, kemudian di-upload ke YouTube. Nah, puji Tuhannya mulai dari akhir minggu kemarin, hari Sabtu, dia sudah berhasil masuk. Jadi kalau untuk jadi YouTuber itu untuk bisa mulai dapat uang itu harus 1.000 subscriber dengan 4.000 jam ditonton oleh orang lain.
dia sudah berhasil tuh. Jadi dalam dalam awalnya, terus kemudian dia ikut juga EFT, coba setiap hari. Jadi saya pindahkan ke flash disk, colok di TV. Jadi kita tiap hari lakukan itu. Mulai Sabtu kemarin dia sudah berhasil 4.000 jam. Sekarang berarti subscribernya sudah 2.000, sudah generate berarti 1, 2, 3. Dia sudah 6 digit dia. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu dia sudah 6 digit. Anak kecil kelas 5 SD. Wah, anak kecil ya. Itu udah persiapan financial freedom-nya udah sedini mungkin. Ya. Ya syukurlah Pak Arif. Ya, itu sih. Jadi thank you. Ya, itu sharingnya dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nanti kalau ada tanya jawab nanti masuk di sesi kedua ya Pak Arif, teman-teman. Ada lagi yang masih mau sharing? Ya, siap. Bu Lina mungkin mau sharing? Sesi 1 kita masih sharing, kalau belum? Belum. Oke. Bu Rini menghilang. Bu Siska. Bu Rini mau sharing? Sharing saya sih mirip sama yang kemarin ini, Pak. Saya pakai handphone juga. Ya, Sharing saya itu mirip sama yang kemarin saya cerita itu, suami saya. Kalau untuk diri saya sendiri, saya ngerasa jauh lebih rileks ya, lebih enak tidurnya, lebih nyenyak. Terus saya latihan itu menghadapi semua kondisi. Iya, biasanya kadang saya tuh orangnya pemikir, terus pencemas biasanya ya. Terus dulu kita harus menggunakan kata dulu. Iya, dulu itu saya ya begitu gitu. Apa-apa dipikirin. Sekarang saya bisa lebih nyantai, ngadepin apa tuh nggak terlalu sampai gimana gitu. Jadi lebih tenang. Terus saya latihan sejak hari kedua. Hari kedua saya bikin di ini ya sih, di kalender saya tulis berapa jam. Hari pertama itu cuma 35 menit. Hari pertama itu tanggal 1 saya. Terus hari kedua 40 menit, hari ketiga sampai sekarang sih setiap hari 1 jam ya. Berarti saya start itu tanggal 2 September. Berarti udah 22 hari ya, 3 mingguan lah. Saya latihan ASJ itu. Terus ke badannya berasanya jauh lebih enteng. Kalau saya coba healing suami saya waktu itu, suami saya kan ngerasa nggak nyaman punggungnya yang saya cerita. Biasanya kalau nggak nyaman gitu, dia pertama minum tolak angin, terus pakein salep-salepan gitulah kayak counter pain ya atau apa gitu ya, bikin ngeredain. Cuman biasanya durasinya nggak Bu? Maksudnya dia misalnya 3 bulan sekali suka begitu atau gimana? Hampir ya 2 bulan, ntar bisa hilang. Mungkin kalau habis makan yang nggak bener gitu ya, yang kurang sehat yang dimakannya. Ya, jadi kadang ini lagi. Cuma saya tuh khawatirnya dulu dia pernah jantung gitu. Cuman kalau dia selalu bilang kayaknya masuk angin nih gitu. Saya sih sebelum saya latihan ini pernah juga kambuh seperti itu, saya kerokin sampai hitam-hitam. Nah kemarin tiba-tiba aja dia bilang nggak enak lagi nih punggungnya, dia bilang. Terus saya bilang coba sini, cobain ya. Saya bilang saya healing, saya bilang saya cuma transfer energi aja, tidur aja nggak apa-apa, saya bilang. Kebetulan suami saya kan emang kalau tidur sukanya tengkurap. Jadi pas saya pegang ke bagian punggung yang dia ngerasa nggak nyaman itu, di situ saya healingnya. Terus tidur sih sampai ngorok gitu. Dan besokannya saya tanya gimana rasanya. Ya lumayan deh bilang gitu. Malamnya saya coba lagi, tapi pas hari kedua itu waktu saya healing itu saya pegang kayak ada gelombang-gelombang gitu Pak di dalam badannya itu. Nggak tahu ya dia ngerasa apa enggak kan karena dia tidur.
kayak agak bergerak gitu dari dalam itu, kayak ada apa uratnya atau apanya, saya nggak paham deh. Pokoknya Ya, betul. ada sesuatu gitu. Terus tiba-tiba aja kan gitu Bapak ya. bilang kalau healing, iya, kalau healing kan Bapak bilang kita nggak boleh bergerak kan. Saya berusaha diem. Cuman tangannya kayak pengen bergerak gitu. Jadi saya ikutin aja ke arah leher. Terus ke kepala. Yang saya maksud tidak bergerak itu maksudnya bergerak yang kita latihan itu, Bu, ya. Jadi maksudnya jangan dicampur dengan pada waktu gerakan pada waktu latihan. Tapi pada waktu healingnya sendiri dia membutuhkan pergerakan, memang dipastikan dirasakan memang dia bergerak, ikuti saja. Itu yang saya maksud. Oh, iya. Ya. Iya. Jadi saya ikutin sih. Dia gerak ke leher, terus ke kepala, udah gitu balik lagi. Yang memang lebih lamanya di daerah pundaknya sini, pundak kiri dia sini, terus ke pinggir gitu. Ini lagi dari situ aja sih 3 kali lah saya iniin. Saya tanya gimana, dia bilang ya lumayan. Emang orangnya agak susah ngakuin sampai wah iya hebat banget gitu, enggak. Orangnya datar gitu. Cuman saya lihat dia nggak minum obat, nggak pakein kontrapen lagi, saya rasa ya bekerja gitu. Ya, semoga sih ya kalau kondisinya kan kita lihat kan cukup lumayan serius juga ya. Sebaiknya sih cukup rutin sehingga lama ya selalu sehat, tidak muncul seperti sebelum-sebelumnya gitu, Bu. Sebaiknya gitu. Jadi jangan muncul lagi baru di healing, karena kan kalau itu kan terutama jantung itu kan organ penting ya, jadi sebaiknya sih di healingnya rutin dulu, coba sampai kalau misalnya biasanya dia makan tertentu mulai berasa atau 2 bulan sekali berasa, sekarang coba kalau di healing rutin dulu masih muncul nggak, coba dicek, cara ceknya begitu. Itu biasanya berapa lama ya Pak kalau healing? Saya sih kemarin ikuti rasa. Oh. Gitu. Nggak ada ketentuan berapa lamanya ya? Nggak ada ketentuan. Ini juga kita belajar mengenali pada waktu sedang healing itu. Ini mestinya saya jawab di sesi. Nanti saya jawab di sesi ini dulu karena ini pasti di sharing terbuka. Gitu ya, Bu ya. Nanti saya jawab di sesi kedua. Siap. Oke. Ada lagi Bu Rini? Sementara ini sih yang saya rasain lebih ke situ sih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Bu Lina mau sharing, Bu? Belum. Enggak. Oke, kalau tidak ada rekamannya, saya stop dulu untuk kita masuk ke sesi ke